Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu, tanggal 29 April 2026, tertulis di dalam surat 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Atong ale akadongan hot mahamu jongjong jala marsitiopan mahamu tu akapoda nahwazar honhami tuhamu marhitisian hata nang surat pe. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan Allah, mungkin kita sudah pernah dengar istilah perang proksi atau proxy war, yaitu peperangan yang tidak memakai senjata atau kekerasan fisik, melainkan dengan pihak ketiga untuk merusak hubungan yang satu dengan yang lain. Apalagi di zaman modern ini, perang proksi lebih halus lagi, yaitu dengan perang informasi yang bertujuan menciptakan konflik-konflik internal dengan menghembuskan isu-isu yang membingungkan, yang membuat propaganda publik sehingga terjadilah kesimpang siuran informasi dan akhirnya mengacaukan situasi. Perang proksi ini sudah terjadi di masa pelayanan Paulus di Tesalonika, di mana di sana muncul penyesat-penyesat yang menghembuskan informasi yang salah mengenai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika ditulis untuk membereskan persoalan ini. Para penyesat berpendapat bahwa waktu Kristus datang untuk kedua kalinya sudah tiba. Tetapi Paulus membantah dengan berkata, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, sebagaimana dicatat dalam pasal 2 ayat 3b. Paulus menekankan kepada jemaat di Tesalonika bahwa mereka perlu sekali berpegang teguh dalam iman mereka kepada Kristus, sekalipun hidup mereka dalam kesukaran dan harus menderita. Saat ini sahabatku semua, iman kita juga diusik oleh berbagai-bagai informasi yang membuat kita kecut dan tawar hati. Persoalan ekonomi sebagai dampak perang, intoleran agama, kejahatan jalanan, begal, perampokan, dan banyak lagi yang lain. Tetapi lewat firman Tuhan hari ini, kita diteguhkan untuk menghadapi berbagai-bagai ketakutan, untuk berdiri teguh dan memegang ajaran Kristus. Dalam menjalani dan menghadapi dinamika hidup, kita membutuhkan pegangan hidup agar mampu bertahan dan berdiri teguh. Pegangan itu sama seperti senjata dalam menghadapi peperangan yang sedang terjadi. Pegangan itu memberikan kita rasa aman dan harapan dalam menghadapi berbagai ketidakpastian. Ajaran Yesus adalah jaminan keselamatan kita satu-satunya. Ajaran Yesus adalah senjata kita untuk mematahkan segala sesuatu yang mencoba menyesatkan kita dari keselamatan yang telah diberikan dan diberitakan Yesus kepada kita. Injil mengajarkan kita bahwa kematian dan kebangkitan Yesus adalah keselamatan dan jaminan kehidupan kita di tengah-tengah ancaman proxy war saat ini. Ajaran Yesus ini menjadi landasan berpikir dan bertindak bagi kita, yang memotivasi kita merespon persoalan hidup dan pergumulan ini secara benar. Melalui ajaran Yesus, kita akan memahami semua persoalan dari perspektif proses pematangan iman percaya kita kepada Kristus Juru Selamat kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.